Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naswar. Saya dari kelompok 1. Saya akan melakukan praktikum self volta. Bagaimana cara menyalakan lampu menggunakan buah-buahan tanpa menggunakan listrik, dibantu dengan rekan-rekan saya yaitu Mima, Dini, Iqbal dan juga Faren. Tujuan self volta untuk menentukan potensi jeruk nipis dan lemon sebagai alternatif baterai untuk menyalakan lampu LED dengan prinsip self volta. Apa itu self volta? Self volta merupakan perubahan gaya yang terjadi dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Self volta terdiri atas dua elektroda, yaitu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda atau elektronegatif dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut katoda atau elektroda positif. Yang kedua ada deret volta. Pada deret volta, suatu reaksi dapat ditentukan bereaksi secara spontan atau tidak. Semakin ke kiri semakin kecil potensial elektroda standarnya atau E, maka akan semakin mudah mengalami oksidasi. Bila sel mencapai negatif, maka reaksinya tidak spontan atau reaksi akan potensial elektroda standarnya akan semakin besar dan semakin mudah mengalami reduksi. Bila M mencapai positif, maka reaksinya spontan atau reaksi akan terjadi tanpa perlu energi tambahan yang lain. Menurut hipotesis dari kelompok kami, jeruk nipis dan tomat dapat menghantarkan arus listrik dan menyalakan lampu LED. Karena ketiganya memiliki kandungan asam yang dapat memicu terjadinya reaksi redoks. Salah satunya yaitu asam sulfur. Percobaan yang telah kita lakukan, kita mendapatkan dua data pengamatan dari dua buah. Pengamatan yang pertama, kita menggunakan 5 jeruk nipis dengan menghasilkan lampu menyala
5 buah tomat dan lampu juga menyala dengan terang. Listrik dapat dihasilkan dari buah jeruk nipis karena saat rangkaian kabel dan buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks spontan dalam rangkaian kabel ini. Energi yang dibebaskan dalam reaksi redoks spontan tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja listrik. Kandungan dalam jeruk nipis seperti asam amino, triptofan, asam sitrat, asam citrun, vitamin C, dan lainnya mendukung terjadinya perubahan menjadi energi listrik. Perubahan menjadi energi listrik itu berkaitan dengan prinsip sel volta, yang dimana membutuhkan anoda dan katoda sebagai kutub negatif dan kutub positif. Koin terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif, sedangkan paku yang terbuat dari seng bertindak sebagai kutub negatif. Pada sel volta, reaksi redoks berlangsung dalam suatu elektroda. Senyawa asam dalam kandungan jeruk nipis, salah satunya asam sitrat yang menimbulkan asam-asam, merupakan salah satu larutan elektrolit lemah yang dapat menghantarkan arus listrik, karena adanya ion-ion dalam larutannya yang bergerak bebas. Semakin banyak ion yang terdapat dalam suatu larutan, sifat elektrolitnya akan semakin kuat dan nyala lampu juga akan semakin terang. Karena elektrolit tersebut dapat memicu logam bermuatan negatif untuk melepaskan elektron menuju logam bermuatan positif, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif baterai dari bahan alami untuk menyalakan lampu LED. Semakin banyak jeruk nipis yang digunakan, maka akan menghasilkan tegangan yang semakin besar. Dengan tegangan yang semakin besar pula, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Ditambah penyusunan rangkaian menggunakan rangkaian seri, menjadikan adanya arus listrik yang spontan, karena besar arusnya yang sama pada setiap bagian. Dan tegangan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan rangkaian paralel yang tegangannya cenderung tetap. Buah tomat dapat menyalakan lampu karena memiliki kandungan asam folat, asam malat, asam sitrat, bioflavonoid, alkaloid, solenoid, saponin, adenin, dan kandungan lainnya. Senyawa asam yang dikandung dapat menghantarkan energi listrik karena salah satunya asam sitrat, salah satu elektrolit lemah, sehingga dapat memicu logam bermuatan negatif untuk melepaskan elektron menuju logam bermuatan positif. Dari sebuah penelitian diketahui bahwa tomat memiliki proton. Ia akan bereaksi ketika disatukan dengan elektroda. Reaksinya akan menghasilkan elektron. Elektron inilah yang akan menghasilkan aliran listrik dan hasilnya dapat menyalakan lampu LED. Kesimpulan, senyawa asam yang terkandung dalam buah jeruk nipis dan tomat dapat mengantarkan energi listrik. Hal itu terjadi berdasarkan prinsip sel volta, di mana terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Kedua buah tersebut merupakan buah yang mengandung senyawa asam di dalamnya. Kandungan tersebutlah yang mempengaruhi nyala lampu LED. Kesimpulannya adalah, senyawa asam yang terkandung dalam buah jeruk nipis dan tomat dapat mengantarkan energi listrik. Hal itu terjadi berdasarkan prinsip sel volta, di mana terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Kedua buah tersebut merupakan buah yang mengandung senyawa asam di dalamnya. Kandungan tersebutlah yang mempengaruhi nyala lampu LED. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.